Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi berhasil mengevakuasi 2 korban selamat dari lokasi pembantaian pendulang emas, sementara 11 korban tewas masih berada di TKP. Langgar batas negara saat mencari ikan, 40 nelayan asal Indonesia ditangkap tentara Papua Nugini. Dua pekan cuaca buruk, ratusan kapal pencari ikan berlindung di Pelabuhan Merauke. Cuaca buruk saat ini melanda sekitar perairan Arafuru dan perairan selatan Papua. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan. Ombak tinggi yang mencapai lebih 3 meter disertai hujan dan angin membuat nelayan tidak pergi mencari ikan di laut. Kapal-kapal mereka saat ini lebih banyak tertambat di pelabuhan menunggu hingga cuaca membaik. Tak jarang kapal nelayan ini harus sandar di Pelabuhan Merauke. Freddy, salah satu kru kapal nelayan, mengaku sudah 2 bulan berada di Merauke karena kapalnya tidak bisa berlayar akibat cuaca buruk. Sudah berapa lama Pak kapalnya tidak berangkat ini? Sudah parkir di sini? Saya baru calon ABK Pak. Oh gitu ya, jadi sudah berapa lama dia tidak berangkat ini? Saya sudah 3 bulan Pak. 3 bulan ini Pak ya. Kenapa sampai tidak berangkat begitu Pak? Ini Cuacanya kan belum tentu tuh. Oh, masih buruk ya? Ya masih buruk. Ombak sampai berapa meter itu? Belum tahu pasti Pak. Belum tahu pasti ya. Tapi kemarin masuk masih ombak keras juga ya? Saya belum berangkat ke laut Pak. Oh, belum berangkat lagi sampai dengan saat ini ya? Ya, Pak. Ini ada berapa kapal kira-kira yang sampai saat ini parkir ini? Sekitar ada 100-an Pak. 100-an ya? Ya. Oke. Hingga saat ini cuaca di perairan Merauke masih buruk dan belum tahu kapan cuaca akan membaik. Walaupun bosan dan jenuh, nelayan hanya bisa bersabar dan menunggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nelayan dan tengkulak di Manokwari mengeluhkan sepinya pembeli yang datang membeli ikan hasil tangkapan nelayan lokal di pasar Manokwari. Saat ini ikan segar menumpuk di pasar Manokwari, baik hasil tangkapan nelayan lokal dan ikan yang dipasok dari luar Manokwari, Papua Barat. Ketua Asosiasi Perkumpulan Nelayan Papua Barat, Abraham Wanma, mengatakan membeludaknya ikan di pasar Manokwari akibat ulah oknum pengusaha yang sengaja mendatangkan ikan dari daerah lain. Nelayan sendiri yang datangkan ikan dari Wasur, dari Sire, dari Biak, dari Sorong, dan dari luar-luar kota, sehingga ikan yang didatangkan dari luar ini termasuk dari perusahaan ini tersebar di dalam kota, sehingga kita punya masyarakat lokal ini sudah langsung mengkonsumsi ikan dari luar, sehingga ikan yang dihasilkan dari nelayan lokal ini kehilangan daya beli dari masyarakat. Nah, itu mungkin ya teman-teman tengkulak kenapa nelayan ini berharap mungkin ke depan dari pengawasan, bahkan pemerintah ini sendiri turun tangan untuk ikut mengawasi, artinya supaya ikan-ikan yang didatangkan dari luar ini bisa diatasi, dan mungkin dari situ daya beli masyarakat terhadap ikan lokal ini juga bisa laku di pasaran. Karena logikanya begini, seandainya kalau ikan yang didatangkan dari luar ini sudah mengenyangkan konsumen yang ada di Manokwari, kan otomatis kita punya nelayan hasil tangkapan dari nelayan lokal maupun ikan yang dijual dari pasar ini tidak laku di masyarakat lokal. Menurut Asosiasi Perkumpulan Nelayan, kondisi ini sudah berlangsung lama, namun tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mengatasinya. Asosiasi meminta pemerintah mengatur dan mengawasi penjualan ikan di Manokwari sehingga nelayan lokal tidak dirugikan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sudah menjadi tradisi, setiap sekolah di Merauke akan menggelar kegiatan perpisahan antar siswa dan guru di salah satu hotel atau tempat tertentu. Salah satu pertimbangannya adalah gengsi sekolah.
Hal ini mendapat perhatian Bupati Merauke, Yosep Gepse. Ia mengimbau semua sekolah di Merauke agar menggelar perpisahan di areal sekolah karena lebih hemat dan tidak membebani orang tua siswa. Ya, saya harapkan sekolah-sekolah itu tidak melakukan kegiatan serupa lagi. Ya, kita kan sesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dan pasti sekolah harus bisa melihat bahwa kondisi orang tua murid mungkin untuk menyekolahkan anaknya saja susah. Sehingga biaya-biaya yang tidak diperlukan seharusnya tidak dibebankan kepada orang tua. Oleh karena itu saya mengimbau supaya jangan lagi memberatkan orang tua dengan pungutan ini dan itu. Karena kondisi ekonomi kita boleh dikatakan ya orang tua kita juga perlu bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anak, dan sampai kita bereufori di situ terus anaknya pendidikannya nanti tidak bisa berlanjut karena uang tidak ada untuk kita membiayai anak untuk pendidikan selanjutnya. Yang paling penting kan pendidikan ya, bukan euforia atas. Menurut Bupati, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik karena besar kemungkinan akan terjadi resesi ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia akibat perang dagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.